Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita kuduskan ibadah minggu ini dengan bersama menyatakan pengakuan di dalam hati kita demikian. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Oleh karena itu, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama kita hayati pertemuan kita dengan Tuhan dalam ibadah kita dengan bersama menaikkan kidung jemaat 460, bait yang pertama dan bait yang kedua. Kidung jemaat 460, bait pertama dan bait yang kedua, jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Lanjutkan bait yang kedua. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu, menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena Engkau memperkenankan kami untuk bersekutu bersama, baik yang mengadakan peribadahan di gereja maupun yang mengadakan peribadahan di rumah jemaat masing-masing. Hadirlah di tengah peribadahan kami ini ya Allah, sehingga peribadahan ini Engkau pakai menjadi sarana untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan dan pengharapan atas kehidupan kami. Melalui puji-pujian yang kami naikkan, melalui firman yang kami dengarkan, demikian juga doa-doa yang kami naikkan, baik secara pribadi maupun doa bersama. Bapa di surga, kami menyadari bahwa dalam kehidupan kami sehari-hari, kehidupan kami masih jauh dari apa yang Kau kehendaki.
kami masih sering kali melakukan dosa dan pelanggaran. Oleh karena itu, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai akhir di dalam naungan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan Kidung Jemaat 364, Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan bait yang kedua. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Bait yang kedua. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Berserah kepada Yesus, di kakinya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, ku terima anakmu. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Bapa, Engkaulah yang menjadi sumber kehidupan kami. Melalui firman-Mu Engkau teguhkan kami, Engkau kuatkan kami. Oleh karena itu, ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon penyertaan Roh Kudus, sehingga firman yang akan kami dengar sungguh-sungguh termeterai di dalam hati dan kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, dan kami siap untuk mendengar. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan di dalam peribadahan minggu ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 1. Saya akan mengutip dari ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-14. Dan ini merupakan firman sebagai kelanjutan khotbah di hari peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-14. Demikian sabda Tuhan. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan,
Firman pada saat ini bertema doa besar kuasanya. Saudara-saudara, ada seorang anak yang selalu diajarkan berdoa sebelum makan oleh ibunya. Doa yang diajarkan oleh ibu anak tersebut begitu sederhana. Demikian, Tuhan, saya mau makan, berkati makanan ini. Jadi setiap mau makan, anak ini selalu berdoa dengan kalimat yang sama seperti yang diajarkan oleh ibunya. Suatu saat anak ini diajak oleh ibunya untuk pergi dan harus menyeberang sungai. Padahal pada saat itu sungai sedang agak banjir. Kalau orang dewasa tentu tetap bisa menyeberang. Sehingga ibunya ini berkata, "Nak, sungainya agak banjir. Jadi nanti kamu pegangan yang kuat ke tangan ibu, supaya kamu tidak terseret arus sungai itu." Dan akhirnya ibu dan anak ini mulai menyeberang. Anak ini berpegangan kuat di tangan ibunya. Tetapi tiba-tiba arus yang deras menjadikan pegangan anak ini renggang, bahkan akhirnya lepas dari tangan ibunya, dan anak ini terseret air sungai itu. Ibu dari anak ini berteriak-teriak minta tolong, tetapi arus sungai itu tetap menyeret anak itu. Dan di tengah arus sungai itu, anak tersebut teringat doa yang diajarkan ibunya ketika dia akan makan. Lalu dia berdoa, "Tuhan, saya mau makan, berkati makanan ini." Dan tiba-tiba anak itu mendapatkan pertolongan, yakni tersangkut di sebuah batang pohon, dan batang pohon itu bisa menepi dari aliran sungai yang deras itu, dan akhirnya anak ini selamat. Saudara-saudara, cerita ini menggambarkan adanya kuasa doa. Sekalipun anak tersebut seakan doanya tidak sesuai dengan keadaan, tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongan kepada anak tersebut, karena Tuhan tahu apa yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Doa memang besar kuasanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sehingga dalam kehidupan para murid, doa sebagai hal yang sangat penting dalam hidup iman mereka. Terlebih ketika mereka tidak bisa lagi bertemu dengan Tuhan Yesus secara fisik, karena Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Sehingga mereka membangun komunikasi, membangun satu relasi dengan Tuhan melalui doa. Maka untuk menantikan janji Tuhan tentang kedatangan Roh Kudus, para murid dalam bacaan kita ini berkumpul di satu rumah. Dan di situ mereka bersama dengan beberapa wanita, juga ibu Yesus dan saudara-saudara dari Tuhan Yesus. Mereka sehati, mereka bertekun di dalam doa. Mereka setia untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Sehingga para murid perlu menyiapkan hati dan hidup mereka untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Terlebih mereka juga masih dalam satu keadaan yang terancam, keadaan yang membawa kekhawatiran, membawa ketakutan secara manusiawi, tetapi dengan doa mereka tetap mampu untuk menghadapi setiap kekhawatiran, ketakutan itu untuk berani memandang ke depan, yakni kepada tugas perutusan panggilan yang harus mereka kerjakan setelah Roh Kudus dicurahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu
saya mendapatkan WA tentang aturan-aturan baru untuk menghadapi pandemi wabah saat ini, terlebih mendekati hari raya Idul Fitri. Tiap desa dengan adanya kesepakatan bersama semakin ketat, belum boleh untuk berkumpul atau bahkan saling silaturahmi antar keluarga. Termasuk mudik pun itu masih menjadi larangan. Tiap keluarga diharapkan masih tetap di rumah untuk berkumpul bersama dengan keluarganya masing-masing, merayakan hari raya di rumah sendiri-sendiri. Lalu bagaimana dengan kita orang percaya di tengah kondisi yang terjadi saat ini? Tentunya harus kita kembalikan lagi kepada rencana Tuhan, di mana situasi dan kondisi saat ini harus mendorong kita untuk bisa tetap sehati, tekun di dalam doa bersama dengan keluarga kita. Inilah waktunya kita orang percaya dengan sabar terus menanti-nantikan janji Tuhan tentang pemulihan keadaan yang terjadi pada saat ini. Saudara-saudara, kita orang percaya bahwa doa itu adalah sebagai satu sarana yang dipakai oleh Tuhan supaya kita selaku anak-anaknya bisa berseru kepada Tuhan, bisa mohon pertolongan Tuhan, mohon janji-janji Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, mari dengan tekun kita terus berdoa dan berdoa kepada Tuhan, karena doa sangat besar kuasanya. Selain dengan doa, Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan kepada kita untuk terus melanjutkan kehidupan kita. Juga dengan doa, maka mukjizat Tuhan akan terjadi, pertolongan Tuhan akan kita rasakan dan kita alami dalam kehidupan. Selamat bertekun di dalam doa. Amin.
biarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dalam bukan negeri kami. Hanya Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas firman yang boleh kami terima pada saat ini. Firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus sehati dan bertekun di dalam doa. Karena doa adalah nafas hidup kami, yang Engkau pakai menjadi sarana bagi kami terus menyampaikan seruan hati kami kepada Engkau. Dan doa yang dinaikkan dengan iman, maka Engkau akan mendengar setiap doa dan permohonan kami. Engkau akan menyatakan kuat kuasa dan pertolongan-Mu atas kehidupan kami. Oleh karena itu kami bawa kehidupan jemaat-Mu pada saat ini. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Kiranya tangan-Mu terulur untuk menjamah saudara-saudara kami yang sedang sakit. Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Demikian juga untuk saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang sedang menghadapi pergumulan hidup. Tuhan akan memberikan kekuatan dan pengharapan yang baru, sehingga saudara-saudara kami mampu untuk melewati setiap pergumulan hidup dan menjadi seorang pemenang. Demikian Tuhan, kami juga menyerahkan para sesepuh kami. Kiranya Tuhan akan memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga para sesepuh kami senantiasa merasakan akan damai, sukacita, merasakan kasih Tuhan melalui perhatian dan pelayanan yang diberikan oleh anggota keluarganya. Kami menyerahkan setiap keluarga, Tuhan akan berkati dan Tuhan akan cukupi setiap kebutuhan hidupnya. Demikian juga anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah. Kami serahkan seluruh cita-cita dan pengharapan anak-anak kami. Bagi anak-anak kami yang berupaya mencari pekerjaan di tengah situasi dan kondisi saat ini, Tuhan juga akan tolong. Demikian juga yang sudah cukup usia untuk menantikan janji Tuhan, supaya anak-anak kami bisa membangun kehidupan berkeluarga. Tuhan akan sediakan jodoh yang sepadan. Tuhan, kami menyerahkan setiap tugas pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Tuhan akan berkati. Demikian juga bangsa dan negara kami serahkan di dalam kuat kuasa dan pertolongan Tuhan. Inilah yang menjadi seruan dan doa kami. Kami serahkan semua permohonan kami di dalam kuat kuasa nama-Mu, di dalam pengorbanan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama mengakhiri ibadah kita, dan kita akan naikkan kidung jemaat 413. Kidung jemaat 413, bait yang pertama, kita lanjutkan bait yang kedua. Kidung jemaat 413, bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat.
tersesat akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku erat. Kita akan lanjutkan bait yang kedua. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Hanya di Kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, Kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas agar jangan ku sesat. Pegang tanganku Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akhiri ibadah kita dengan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Terus berdoa di dalam setiap keadaan kita dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati, menjaga dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.